Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Riyadi dari kelas 11 IPA 2 akan menjelaskan materi geografi tentang sumber daya alam. Pengertian dari sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua yang terdapat di alam atau kekayaan alam yang dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam hayati atau biotik yaitu semua yang terdapat di alam berupa makhluk hidup. Sedangkan sumber daya non-hayati atau abiotik adalah kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia berupa benda mati. Pembagian sumber daya alam berdasarkan sifatnya. 1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang apabila dimanfaatkan dan habis, maka dapat dilestarikan kembali. Sumber daya ini dapat bereproduksi dan memiliki daya regenerasi atau dapat pulih kembali. Contohnya air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Karena sumber daya alam ini sifatnya terbatas, maka harus tetap dijaga kelestariannya agar ekosistem dapat terjaga. 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang apabila dimanfaatkan atau digunakan sampai habis, maka sumber daya itu tidak dapat dilestarikan kembali. Contohnya seperti emas, batu bara, minyak bumi, tembaga, dan lain-lain. Yang ketiga ada sumber daya alam yang tidak akan habis. Sumber daya alam yang tidak akan habis merupakan sumber daya alam yang tidak akan habis sehingga jika dimanfaatkan sebesar-besarnya, sumber daya ini tidak akan habis dan akan terus ada. Seperti udara, sinar matahari, energi pasang surut, dan energi laut. Klasifikasi sumber daya alam berdasarkan potensinya. 1. Sumber daya alam materi. Dimanfaatkan manusia dalam bentuk fisiknya, seperti batu, besi, kayu, kapas, dan sejenisnya. 2. Sumber daya alam energi. Merupakan segala sesuatu dari alam yang dimanfaatkan dari segi energinya yang dihasilkan, seperti sinar matahari, barang tambang, kincir angin, batu bara, dan minyak bumi. 3. Sumber daya alam ruang. Merupakan sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup. Contohnya hamparan tanah atau daratan dan ruang angkasa. Klasifikasi sumber daya alam berdasarkan jenisnya. 1. Sumber daya alam hayati atau biotik. Merupakan sumber daya alam yang dihasilkan dari makhluk hidup atau hewan dan tumbuhan. Contohnya hasil pertanian dan hasil peternakan. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Merupakan sumber daya alam yang tidak berasal dari makhluk hidup atau disebut abiotik. Contohnya air, tanah, dan barang tambang. Pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip ekofisiensi. Pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip ekofisiensi adalah menggunakan sumber daya alam dengan biaya yang murah dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Ekofisiensi mempunyai dua prinsip, yaitu prinsip mengoptimalkan daya dukung lingkungan dan prinsip kedua meningkatkan efisiensi bahan baku. Contoh penerapan prinsip ekofisiensi dalam kehidupan sehari-hari seperti 1. Menghemat penggunaan listrik, 2. Menghemat penggunaan air, 3. Menggunakan bensin super tanpa timbal untuk kendaraan, 4. Mendaur ulang kertas yang tidak terpakai, 5. Menjadikan sampah sebagai sampah atau pupuk, 6. Mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai atau reuse, 7. Menggunakan kembali barang yang sudah dipakai atau recycle, 8. Mengurangi eksploitasi yang berlebihan terhadap alam atau reuse.
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, bahan tambang tergolong menjadi 3 jenis, yaitu golongan A atau yang disebut dengan bahan strategis, golongan B atau bahan vital, dan golongan C atau bahan tidak strategis dan tidak vital. Yang pertama ada bahan golongan A, merupakan barang yang penting bagi pertahanan, keamanan, dan strategis untuk menjamin perekonomian negara, dan sebagian besar hanya diizinkan untuk dimiliki oleh pihak pemerintah. Contohnya minyak, uranium, dan plutonium. Sementara yang kedua, bahan golongan B dapat menjamin hayat hidup orang banyak. Contohnya emas, perak, besi, dan tembaga. Yang ketiga ada bahan golongan C, adalah bahan yang tidak dianggap langsung mempengaruhi hayat hidup orang banyak. Contohnya garam, pasir, marmer, batu kapur, dan asbes.